Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita ketemu lagi di online. Pagi ini kita membahas pengkhotbah pasal 10. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pasal ke-7 sampai pasal 12. Ini tentang pengkhotbah yang satu bagian. Ada juga satu bagian. Bagian yang tentang kesia-siaan. Jadi bisa kita ibaratkan dua bagian juga tentang kesia-siaan. Dan apa di depan dikatakan apapun tidak bisa kita andalkan dan tidak ada satupun yang kita bisa kita andalkan dan kita tidak bisa mengandalkan untuk melakukan apa dan mendapatkan apa. Dan semua tuh begini, yaitu maksud dari kekosongan ini maksudnya dengan begini. Jadi semuanya tidak bisa diandalkan. Dan bagaimanapun juga tetap begini dan juga ditentukan Kamu tidak bisa mengandalkan dan juga ada satu hal yang bisa diperbarui. Tapi dia juga tahu semua di dalam tangan Tuhan. Jadi menghadapi satu hal, bagaimana melakukannya? Di bawah matahari kita merasakan tidak ada Tuhan, tapi Tuhan mengendalikan, berkuasa atas segalanya. Jadi di bawah matahari yang terbaik itu apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jadi pasal 5 sampai 6 membicarakan ini, sampai ke pasal ke-7 sampai yang terakhir. Yaitu kekosongan, di dalam kekosongan, yaitu membicarakan apa? Yaitu membicarakan kita tidak bisa mengandalkan ini. Dan kita tidak bisa mengandalkannya dan juga tidak bisa mengendalikannya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan nasib kita. Jadi di depan itu bagaimana dan kita tidak bisa mengendalikannya. Dan juga akhir hidup kita juga tidak bisa mengendalikannya. Jadi di bawah matahari apa yang mesti kita kerjakan? Yaitu semua dalam kekosongan. Yaitu inti akhirnya kita mesti memudahkan Tuhan, melepaskan dari kesusahan, dari kepahitan. Bagaimana mengendalikan Tuhan? Bagaimana memuji Tuhan? Yaitu mulai dari pasal ke-9 sampai pasal 12 itu membicarakan ini. Jadi pasal 9 membicarakan semua tidak bisa diandalkan. Jadi pasal 9 kita tidak bisa mengendalikan. Jadi pasal ke-7 dan 8 kita tidak bisa mengendalikan semuanya ini. Jadi boleh katakan kita tidak bisa mengendalikan semua ini. Jadi ada kematian kita tidak bisa mengendalikan kematian ini. Banyak hal tidak bisa kita kendalikan. Bukan di bawah kendali kita ya maksudnya ya.
Yaitu pasal ke-9, dalam keadaan tidak berdaya, dan kita mesti berpegang apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keadaan ya, Tuhan di dalam bagian dia berbicara kepada bangsa Yahudi. Jadi mereka melakukan apapun tidak bisa melindungi nyawanya, dan semua itu juga dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan yang akan diberikan padanya, dan dari langit Tuhan yang ingin berikan kepada mereka. Jadi orang dalam menghadapi dunia ini dan kematian ini, jadi mesti berpegang pada apa yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi dalam keadaan itu membicarakan bagaimana menghadapi dunia ini dan kehidupannya. Dan bagaimana berpegang pada apa yang Tuhan berikan pada kamu di dalam keadaan kesia-siaan dalam menghadapi kematian, di saat kamu tidak bisa mengendalikannya, dan kamu tidak bisa mengendalikan, dan kamu tidak tahu. Dan juga ada satu ini yang Tuhan ingin berikan pada kamu, maka kamu mesti berpegang. Dan kita kembali lihat pada pasal 10 dan terus ada terhubung. Mesti dengan hikmat berpegang pada permasalahan besar melebihi keadaan yang sulit ini. Dan situasi ini menghadapi kesulitan dan juga kematian. Jadi sekarang dalam keadaan kita sekarang ini ya, kita tahu, jadi tidak usah sampai ke masa Raja Persia. Dunia ini menghadapi kesulitan dan juga dalam perekonomian yang krisis, dan juga dalam perekonomian krisis dan juga peperangan dan juga perekonomian yang dalam keadaan krisis, permasalahan besar dan kecil juga ada permasalahan, dan juga bisa mematikan, dan kita tidak bisa kita kendalikan ini, dan kita tidak bisa mengendalikannya. Dalam keadaan ini, kita bagaimana melakukannya? Jadi untuk pasal 10 dengan hikmat kita melakukan segala hal, tapi sebenarnya dengan hikmat kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Di pasal 1 sampai pasal 6 kita melihat hikmat juga tidak bisa kita andalkan dan juga tidak bisa mengandalkan hikmat. Tetapi kita melihat berhikmat lebih nyata. Hikmat yaitu hikmat datang dari bagaimana kita memuji Tuhan. Kita menentukan mendapat apa yang hikmat yang Tuhan berikan kepada
kita. Ya di sini dikatakan hikmat bukan hikmat yang tentang dunia ini, tapi kita memuji Tuhan, yang kita dapatkan hikmat yang dari Tuhan di saat kita memuji Tuhan. Walaupun di dalam kegelapan, dalam kesulitan, orang Yahudi dalam masa Raja Persia, dia tidak ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa mengendalikan banyak hal. Jadi di saat itu dunia ini dan juga raja semua lagi mengendalikan dia. Jadi di dalam dunia ini dia mereka banyak menabrak dan juga membuat dia banyak kesulitan permasalahannya. Dan seperti sekarang ini, bagaimana COVID datang dan bagaimana kita mesti menerima ya keadaan seperti ini. Dan sepertinya kita ingin menghilangkan semua virus COVID, tapi kita tidak bisa melakukannya. Jadi sampai seluruh dunia kita mesti hidup bersama dengan COVID. Dan banyak negara yang lain dan tidak mempedulikan COVID lagi dan merasa itu suatu penyakit yang biasa. Jadi memang bisa meninggal, mati. Tapi dia tidak apa mati ya matilah. Jadi boleh dikatakan di sini dikatakan COVID melebihi dia, dan kamu melebihinya dan melakukannya melebihinya. Jadi kamu tahu ini bisa merugikan kamu, membuat kamu menderita. Jadi pengkhotbah mengatakan ini tentang hikmat, yaitu saya percaya Tuhan memelihara kita. Dan dunia ini tidak bisa melindungi kamu, dan juga vaksin juga tidak bisa melindungi kamu. Tapi Tuhan akan melindungi kita. Kita mesti mempunyai hikmat seperti ini. Di saat saya mempunyai hikmat seperti ini, dan saya emang sudah baik ya, apapun tidak usah peduli, tidak usah kerja, dan sudah baik. Bukan begini maksudnya ya. Bukannya seperti pasal yang terdahulu ya, kita bisa mengendalikan semua ini. Jadi ya udah mati biarlah mati lah gitu. Jadi bukannya juga dikatakan begini, dan kita tidak bisa mengendalikan semuanya, dan juga lebih baik saya main dengan sepuasnya dan juga begitu. Bukan begitu maksudnya. Sebenarnya di dunia ini banyak orang seperti ini. Di dunia ini, di dalam masyarakat ini juga sama seperti ini. Saya tidak memahami kenapa disuruh untuk vaksin dan dia pergi demo kepada pemerintah untuk vaksin, dan tidak setuju ya dengan anjuran pemerintah untuk vaksinnya. Lebih saya sudah ingin pergi main dan main sudah. Saya mempunyai kebebasan ini untuk bermain. Ini adalah pemikiran manusia. Tapi kita orang yang memuji Tuhan bukan seperti ini. Kita mesti apa yang Tuhan berikan pada kita, dan kita tahu Tuhan di langit berkuasa atas segalanya, dan dunia ini di dalam genggaman tangan Tuhan. Saya tidak bisa mempengaruhi Tuhan, saya tidak bisa mengendalikan Tuhan. Bapak saya melakukan apa, Tuhan akan memberikan apa kepadamu. Tidak mestinya. Saya melakukan ini bukannya ingin Tuhan memberikan apa yang baik untuk kita. Saya tahu kita melakukan ini yang terbaik. Ini yang Tuhan berikan pada saya, yang Tuhan berikan pada saya. Maka saya berpegang pada ini. Juga hari ini yang kita katakan,
Permasalahan besar dan kecil, permasalahan besar dan kecil, dan saya mesti menggenggamnya. Ya, permasalahan besar dan kecil pun juga saya mesti di dalam genggaman saya. Di pasal yang terdahulu bukan kita asal ya, dan kita bermain-main gitu. Jadi kita mesti berpegang dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bukan maksudnya begini, permasalahan besar, masalah besar gitu saya mesti di dalam genggaman saya. Permasalahan kecil itu saya tidak peduli ya. Tapi tidak, ya di pasal ini dikatakan permasalahan besar dan kecil pun juga kita mesti dalam genggaman tiga. Saya membagi 3 tema, ayat 1 ayat 4. Mesti memakai hikmat di dalam permasalahan ini besar dan kecil mesti dalam genggaman kita. Ayat 1, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, ia tumpu pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi mesti berpegang pada apa yang Tuhan berikan padamu, ya, permasalahan besar dan juga permasalahan kecil. Jangan bermain-mainnya. Jadi mesti menggenggamnya. Permasalahan besar dan kecil dia mesti bergenggam. Lalat yang mati kecil ini permasalahan yang sangat kecil. Jika lalat ini jatuh dalam urapan, maka urapan itu akan berbau busuk. Karena permasalahan satu lalat ya membuat rusak urapan. Maksudnya minyak urapan ya. Di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupannya, kamu mempunyai hikmat. Kamu sangat punya hikmat. Kamu sangat mempunyai hikmat. Kamu sudah melakukannya. Tapi karena sedikit kesalahan, celah itu akan merusak semua hikmat dan kehormatan kamu. Pada hikmat kamu dan kehormatan kamu. Jadi seperti lalat ini merusak urapan, minyak urapan ini, banyak 100 permasalahan. Kamu sudah melakukan 98 sangat baik, mempunyai hikmat sangat dihormati. Tetapi ada 1-2 hal kamu buat kesalahan atau bodoh gitu ya. Itu 98 yang kamu kerjakan dengan baik ya. Yang kamu bawa itu hikmat dan kehormatan, semua hilang. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Apa artinya ya dengan ini? Hati kita menuju ke kanan. Kadang kita nonton film atau buku cerita novel ya. Sepertinya satu pedang gitu ya, bukan novel gitu ya, satu pedang tuh ditusuk ke sebelah kiri tidak mati, sebenarnya hatinya sebelah kanan. Jadi sangat pintar ya, bukan begini maksudnya ya. Menuju ke kanan, itu masuk dari kanan, itu arti
to be like, betul benar, tepat ya. Orang berhikmat tuh hatinya benar. Jadi menjadi diterjemah sini stronger yaitu kuat. Yaitu di dalam perjanjian lama, ya arti dari karena itu sebetul di barat ya, itu kiri yaitu sebelah timur. Jadi maksudnya walaupun kamu tinggal di mana, kamu tinggal di Yahuda atau di Samaria, kamu tinggal di Yerusalem, itu tempat yang kamu pilih, ya kamu mesti menentukannya. Sangat penting. Ya sepertinya permasalahan yang sangat kecil. Di sini bisa memperlihatkan apakah kamu penuh hikmat atau bodoh. Itu utara dan selatan, maksudnya itu lebih terang ya. Itu selatan, utara itu maksudnya dibungkus itu di dalam kegelapan. Jadi bisa diartikan apakah kamu orang yang terang, apa orang yang di dalam kegelapan, apakah kamu orang yang diberkati, atau apakah kamu orang yang dikutuk, dan kamu tinggal di mana. Ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar. Apa yang kamu memilih, kamu tinggal di mana. Jadi maka di sini dikatakan hatimu di kanan, tidak di sebelah kiri. Sebenarnya pengkhotbah ini bukannya tidak mempunyai hikmat ya. Sebenarnya dia tahu hati manusia ada sebelah kanan. Jadi dia membicarakan ini ada artinya. Permasalahan kecil dan permasalahan di mana kamu tinggal itu sangat penting. Dan juga ya, jadi orang juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, ia dan tumpu pikirannya, dan dia berkata setiap orang itu bodoh, dia sangat bodoh. Jadi orang bodoh itu kalau berjalan tuh matanya di atas kepalanya nengok ke atas ya. Mukanya tidak cantik ya, terus dan memakai anting babi di atas di hidungnya ya. Jadi kamu berjalan, ini sebenarnya permasalahan yang sangat kecil, tapi di sini memperlihatkan bagaimana keadaan kamu yaitu seperti orang bodoh ya. Itu permasalahan besar ya. Ini kesalahan kecil itu bagaimana kamu berjalan. Itu permasalahan kecil. Di sini permasalahan besar yaitu di kamu di depan aja. Ayat keempat, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Hati-hati dalam keadaan bahaya di sekeliling kamu. Jikalau raja marah kepada kamu dan juga memarahi kamu, mencari kamu, dan merasa kamu tidak baik, dan kamu bagaimana melakukannya? Dan kita pergi meninggalkan tempat itu. Kata pengkhotbah, jangan. Kamu mesti tetap berdiri di tempat kamu, menghadapinya. Emang ada bencana, tapi kamu mesti dengan penuh hikmat untuk memperbaikinya. Bukannya kamu pergi meninggalkan suatu, mesti menghadapinya. Ini permasalahan sangat besar dan menentukan kehidupan kamu, hidup dan mati kamu, dan
menentukan kamu yang semulunya. Tapi kamu mesti bersabar. Jadi kamu bisa melewatinya. Pembahasan besar dan kecil, dan pembahasan kecil kamu, bagaimana kamu berjalan, dan pembahasan besar di hadapan aja, apakah kamu menghindar. Dan semua ini mesti kamu di dalam genggaman kamu. Semua pun juga dalam kesempatan. Dan kita memasuki ke tema yang kedua, ayat 4 sampai 15. Saya memberi tema pembahasan besar ada masalah, pembahasan kecil juga ada masalah, dan kita melakukan segala hal mesti mempunyai hikmat. Masalah besar ada masalah kecil ada masalah, dan kita melakukan mesti mempunyai hikmat. Yaitu pengkhotbah di saat itu dikatakan di saat itu dia terjadi di dalam berbicara kepada orang Yahudi. Dan semua ini adalah firman yang dari Tuhan. Dan firman ini juga diberikan kepada setiap saudara-saudari kita semua. Keadaan kita saat ini sama seperti keadaan Yahudi di dalam masa Raja Persia. Di saat Raja Persia berkuasa, dan desa itu mereka dalam kesulitan, dalam kemiskinan, dan juga merebut makanan, dan tidak ada rasa aman, tentram gitu ya. Keadaan mereka saat itu lebih sulit daripada keadaan kita sekarang ini. Waktu saat orang Yahudi di dalam pembuangan. Sekarang ini kita masih ada negara kita dan juga ada kota kita, ada peraturan pemerintah ya, ada hukum yang bisa melindungi kita. Jadi kehidupan kita sama mereka, kehidupan kita lebih baik. Jadi apa yang mereka bisa pakai dan kita juga bisa memakainya. Pemasaran besar ada masalah besar, dan pemasaran kecil ada permasalahan, dan kita mesti lebih mempunyai hikmat. Ayat kelima, ada suatu kejahatan yang kita membaca ayat kelima sampai kelima ya. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada waktu tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan di tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Di bawah matahari aku melihat tuh kehirapan yang besar atau suatu kejahatannya, yaitu seorang penguasa ada masalah. Jadi orang berhikmat duduk di tempat tinggi, orang kaya yaitu orang yang hidupnya penguasa itu apa sih, orang kaya ya, statusnya tinggi, duduk di tempat yang rendah, yaitu budak dan pembesar ya, tuan itu. Jadi budak duduk di naik kuda, dan tuannya jalan kaki seperti budak. Dalam keadaan seperti ini membuat satu kematian. Jadi bencana ini bisa membuat permasalahan sangat besar, dan ini ada permasalahan yang sangat besar. Karena penguasa menjadi suatu hal yang permasalahan. Jadi di sini bukan orang yang mempunyai tata atau jabatan yang duduk di atas tempat, tapi orang yang mempunyai jabatan duduk di bawah. Orang yang tidak punya jabatan dan tata duduk di atas, bukan dia yang mempunyai kendali, dia yang melakukannya, dan dia mengambil suatu keputusan, maka ini akan menjadi suatu bencana menghadapi permasalahan seperti ini. Kita bagaimana melakukannya? Ini ada permasalahan yang ada masalah, situasi yang mempunyai permasalahan, yaitu
pemasyarakat yang mempunyai masalah, orang yang tidak mempunyai hikmat, yaitu berkuasa menguasai segalanya. Tapi orang yang mempunyai hikmat itu ditekan orang yang tidak mempunyai hikmat. Menghadapi permasalahan ini, kita bagaimana melakukannya? Dan sini bahwa berkata, mulai dari ayat 8, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipungut ular. Ayat 9, barang siapa memecahkan batu akan dirukainya, barang siapa membara kayu akan dibahayakannya. Ayat 10, jika besi menjadi tumpu dan tidak diasah, maka orang harus membesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayat 11, jika orang memungut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi ayat ke-5 sampai ke-7 ini ada permasalahan besar. Jadi orang yang berkuasa mempunyai satu permasalahan. Sebenarnya permasalahan kecil juga ada permasalahan. Kamu menggali lubang, taruh satu jalan, kamu berjalan kaki satu mendobrak tembok, ya ini sebenarnya permasalahan ini sangat kecil. Sebenarnya ini juga ada permasalahan. Sebenarnya ada bencana di dalamnya. Permasalahan besar dan kecil ini kita mesti mempunyai hikmat. Jadi akan berhasil. Jadi kamu mesti mempunyai hikmat untuk menyelesaikan permasalahan besar dan juga permasalahan kecil ini. Jadi di sini ya, suatu yang menjadi pemimpin sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Dan bagaimana melakukan, maka kamu mesti mempunyai hikmat. Kamu melakukan hal yang kecil juga ada berbahaya kan diri kamu, ya. Jadi kamu mesti mempunyai hikmat, maka kamu baru bisa mendapatkannya. Jadi umpama jika kamu ingin sebelum kamu mengucapkan mantra tapi kamu sudah dipungut ular, maka semua juga tidak berhasil atau sia-sia. Jadi kamu ingin mengucapkan mantra bisa merubah satu permasalahan dan kamu mengubah keadaan ini, dan kamu ingin mengucapkan mantra. Jadi sebelum kamu mengucapkan mantra itu tapi sudah dipungut, digigit ular, jadi semua juga sia-sia, tidak ada hasilnya. Jadi setiap hal juga akan menjadi satu permasalahan. Jadi seperti dalam keadaan permasalahan ini, jadi menghadapi satu bencana. Jadi kita bagaimana melakukannya? Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita mesti berpegang pada hikmat. Jadi dengan hikmat berpegang pada permasalahan besar dan permasalahan kecil. Bagaimana dengan diartikan dengan berhikmat, ya kita mesti membuat satu perkataan yang membangun. Jadi perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Jadi orang bodoh menelan dirinya sendiri, yaitu tentang ayat 13 dan sampai 15, dan saya tidak akan berkata lebih banyak, dan saya membaca satu tema yang ketiga, yaitu ayat 16 sampai 20. Jadi itu orang bodoh itu keluar mengejar, tetapi ada satu di dalam kerajaan ini, bagaimana raja, siapapun rajanya yang bertatap dalam keadaan bagaimanapun juga, itu dalam bencana sekelilingnya, raja pasti mempunyai kesalahan. Setiap orang mempunyai kesalahan. Karena kejahatan menguasai hati manusia. Raja juga mungkin adalah orang bodoh. Ya seperti
eh, yang pasal dahulu katakan, dia akan marah kepada kamu, akan terhadap kamu tidak baik. Di saat kamu melayani dan permasalahan besar ini, kamu bisa membuat nyawamu itu dalam bencana ya, kesulitan. Bagaimana kamu melakukannya? Sebenarnya jangan pergi meninggalkannya, jangan kabur ya itu. Wahai tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang asal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan yang bukan dalam kemabukan. Ini kalian sudah memahami ya, jadi saya tidak usah saya terjemahkan. Oleh karena kemarasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, ini membicarakan tentang kerajaan dan juga permasalahan yang besar ya. Dan bagaimana raja itu melakukan, maka kerajaan itu akan baik. Jika raja itu seorang kanak-kanak dan hanya pemimpin-pemimpin pagi-pagi sudah maka hanya makan dan bersuka cita aja, makan kerajaan itu, negara itu akan dalam bencana. Jadi orang yang di atas kamu, raja atau pemimpin juga, kalau mereka malas, jadi membuat kerajaan itu banyak permasalahan dan bocorlah rumah itu. Untuk tertawa orang menghindarkan makanan, anggur meringankan hidup. Jadi untuk mengejar kesenangan akan terjadi permasalahan. Dan uang memungkinkan semua itu. Jadi memakai uang mereka melakukan banyak hal. Jadi kerajaan itu menghadapi semua bencana. Jika menghadapi semua bencana ini, kamu tidak bisa mengendalikannya ya. Jadi kamu bagaimana melakukannya? Jangan mengutuki raja. Dan ayat 20, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, di dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Jangan mengutuki, berpikir pun jangan juga mengutuki. Di dalam kamar kamu juga, kamu jangan berkata begini. Kamu merasa di dalam kamar yang tidak ada yang mendengar ya. Ini perkataan ini terhadap kita. Banyak orang tidak suka kepada pemerintah, tidak suka sama ini, sama dia. Dan kita percaya semua juga dalam keadaan tangan Tuhan ya, Tuhan mengendalikannya. Jadi kita menghadapi kesulitan ini, dalam bencana ini, hati kita jangan mengutuki. Jangan ada kataan pemikiran ini, jangan juga pelan-pelan untuk mengatain. Nanti kita akan tersebar keluar ya. Orang berkhidmat mesti bagaimana? Percaya kepada Tuhan. Bukan atas kekuasaan kita. Ini raja ini berkuasa. Saya di bawah matahari, dia juga di bawah matahari. Tuhan yang membuat dia untuk berkuasa. Dan karena semua ini Tuhan berkuasa atas segalanya. Di atas dia masih ada Tuhan. Dan kita mesti semua kembalikan kepada Tuhan. Dan sesuai Tuhan yang berkarya. Saya terhadap dia tidak suka. Jangan ada yang tidak suka. Jangan mengutukinya. Jika dia datang membuat saya marah, kita mesti dengan sabar dan lemah lembut ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, ini yang dikatakan satu yang sangat, bagaimana karakter dan kehidupan kita untuk menghadapinya. Dalam kesulitan kita, bagaimana kita melakukannya. Kita jangan mengutuki. Kita mesti percaya Tuhan
berkuasa, menguasai segalanya. Jika anak-anak yang berkuasa, suatu saat anak-anak ini akan turun dan membuat Tuhan dia yang menurunkannya. Kita tidak usah melakukan apapun. Saya melakukan apa yang Tuhan menghendaki saya melakukan. Penghakiman ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam kita. Dari dalam kekosongan, kesia-siaan dan kesia-siaan. Benar begini. Bukan kita merendahkan atau membuat kita berkuasa semuanya. Tapi orang bodoh tidak tahu apa yang dia lakukannya. Orang bodoh dan gap melakukannya. Dan pengkhotbah ini mengatakan dia masuk jalan itu, dia juga tidak tahu jalan masuk ke jalan urat itu. Dan dia tidak tahu dia berjalan. Dan apa jalannya itu dan bagaimana dia berjalan, dia juga tidak tahu. Memohon Tuhan membantu kita. Amin. Berkati kalian semua. Tuhan, kami semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kamu tahu jalan kami. Mari kita memuji Tuhan kita. Kalau Tuhan berkuasa dan kita di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan. Kalau Tuhan di hadapan-Mu, kita menghitung kasih karunia Tuhan.
Tuhan, kami kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami tahu dalam kehidupan kami besar dan besar semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, di saat kami saat ini, Tuhan, di dalam kami di dalam kandungan Engkau sudah memilih kami, sudah menentukan kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan setiap orang. Tuhan, saat untuk kami, rambut kami Engkau pun menghitungnya. Tuhan, kami memuji-Mu. Berdoa bagaimana Tuhan Engkau memelihara semua setiap hari pembahasan kita, semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Sampai seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Pembahasan besar dan kecil, semua ini semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau yang terbaik. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Engkau membantu kami di dalam kehidupan kami. Di dalam Pengkhotbah ayat keempat, di saat itu betapa besar dan sangat berharga di dalam semua banyak pemasan besar dan kecil, dan pemasan besar kecil ini semua di dalam-Mu, di dalam pemasan kecil itu. Dan kami tahu jikalau lalat mati menyebabkan urapan betul berbau, demikianlah juga sedikit kebodohan lebih mempengaruhi daripada hikmat dan kehormatan. Jika kami satu melakukan banyak hal, apa yang dikeluarkan dari mulut kami yang membuat jadi satu yang berbau, dan perkataan kami yang membuat kita rusak, dan bagaimana kami melakukan, kami mungkin di dalam keadaan ini. Jadi saudara-saudara semua, ya kita memohon Yesus membantu kita di dalam pemasaran kita, baik yang pemasaran besar dan kecil. Dan kita, apakah kita dalam pemasaran kita mempunyai suatu hikmat ataukah menjadi orang bodoh? Semua pemasaran kita serahkan kepada Tuhan. Setiap gereja dan juga saudara-saudara kita yang di online dan juga murid sekolah Alkitab di dalam wabah penyakit ini dalam keadaan sangat waktu itu, dan belum ada kesulitan ini, kita mempunyai rencana kita makan di mana, dan kita belanja di mana, dan kita bagaimana ke rumah siapa. Kita merasa pemasaran ini ada pemasaran yang sangat kecil, tapi dalam wabah penyakit ini, dalam keadaan ini, pemasaran kecil ini sebenarnya suatu pemasaran yang sangat besar. Dalam keadaan ini kita semua kekuasaan kita serahkan pada Tuhan. Kita makan apa, kita kemana, dan kita kemana beranjak, dan kita seperti kita berjalan, dan kita berjalan jalur mana seperti, dan kita sampai di mana pun juga akan merasa tuh seperti akan di tes swab ya, dan pergi ke suatu tempat itu berapa menit akan juga mesti di tes swab. Dan kita, keluarga kita dan kekuasaan ini kita semua serahkan pada Tuhan. Ini adalah keputusan yang kecil pun juga kita serahkan pada Tuhan supaya kita mempunyai hikmat. Jadi setiap hari, setiap kita bangun tidur, di dalam setiap pemasaran kecil dan besar juga kita serahkan pada Tuhan, dan kita mesti mendengar dan kita mesti mengikuti hikmat ini yang melindungi kita, yang mempunyai melingkupi kita supaya kita bisa terhindar dari bencana ini. Ini ada hikmat yang melindungi kita.
Tuhan, Engkau ubah kebiasaan kami. Kami merasa apa yang mesti saya bisa mengambil keputusannya, semua setiap masa yang tidak apa-apa, tapi semua ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Tuhan, kami bersedia, kami menjadi imam dan orang Lewi demi untuk gereja ini. Kami bersedia, kekuasaan ini saya serahkan. Kami bukannya mengejar semua orang yang katakan itu sedang kebebasan, tapi kami ini yaitu hikmat yang benar-benar ya hikmat. Tuhan, bukan kami merasakan orang yang berkata semua ini yang kami mengambil keputusan. Semua ini kami serahkan kepadamu. Kami terhubung pada Tuhan, biar Engkau yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya pada Tuhan, Tuhan Engkau menjadi pemimpin kami yang dalam ini. Tuhan, semua ini biar Engkau yang mengambil kuasa, dan kita memohon Roh Kudus membantu kita setiap keputusan kita. Dan kita merasa semua ini ada sangat kecil, permasalahan sangat kecil ini. Kita sudah berharu, kita merasa kita boleh memilih, kita merasa tidak apa-apa. Kita memohon Roh Kudus membantu kita, membimbing kita, setiap kehidupan kami dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Dan kita dipisahkan dan menjadi imam dan menjadi orang Lewi dan menjadi murid-murid sekolah Alkitab, dan kita dipilih keluar. Permasalahan besar dan kecil dan kita serahkan, dan kekuasaan ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan melindungi kita, Tuhan membimbing kita, dan kita di setiap ini yang datang, yang bisa di sini, yang menyalakan lampu dan melayani di sini, dan supaya dalam lampu altar ini tidak padam, di dalam lampu altar ini dan terus bersinar. Tuhan, di dalam kehidupan kami, setiap permasalahan kecil di dalam permasalahan kita menjadi permasalahan yang sangat besar dan menjadi permasalahan yang sangat penting, dan supaya kita tetap bersabar, jangan kita sembarangan meragukannya. Tuhan, kami mengikutimu. Tuhan, saudara-saudara semua menghadapi wabah penyakit dalam keadaan seperti ini, menghadapi situasi ini, kita bisa mengendalikan siapa yang berkuasa, dan banyak permasalahan ini dalam peraturan pemerintah, dan jangan tuh satu perkataan dari pemerintah yang tidak bisa membuat kita sangat sulit. Jadi semua banyak peraturan dari pemerintah yang banyak di dalam hati kita yang tidak suka, yang banyak yang berkomentar, dan juga bila memahami dalam permasalahan yang terjadi, permasalahan besar ini akan membuat dalam hati kita banyak reaksinya. Tapi di sini kita berkata, tapi mulut orang berfirman itu satu kata yang penuh hikmat. Tapi kita dari murid kita, apa yang akan dikatakan dari murid kita? Dari murid ini itu memuji Tuhan, datang dari memuji Tuhan. Tapi murid kita mari kita berdoa, mari kita bersama murid kita serahkan kepada Tuhan. Berkadang bagaimana peraturan pemerintah dan bagaimana keputusan pemerintah, kita kendalikan murid kita. Kita memeluk semua berhikmat. Kita memeluk semua hikmah dari Tuhan, dan kita terhadap otoritas kita, dan juga kita memberitahu satu perkataan yang berhikmat. Tuhan, kami membutuhkanmu. Saudara-saudara semua, mari kita bersama kita berdoa. Kita murid kita serahkan kepada Tuhan.
Mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, memuji Tuhan kita yang penuh hikmat. Karena Tuhan kita pantas untuk kita puji. Kamu jangan mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Mari kita berdoa untuk hati kita dan juga mulut kita, karena dalam hati kita banyak yang kita tidak puaskan dan tidak ini, banyak tekanan di dalam perekonomian ini, dan kita tahu anggota sel kita dan keluarganya yang kena COVID. Kita dalam hati kita banyak kekhawatiran dan tidak masa puas dan juga amarah di dalam. Kita rabah hati kita, memohon Roh Kudus membantu kita supaya hati kita tentram, supaya hati kita tetap kembali kepada Tuhan, memuji Tuhan, supaya hati kita jangan meninggalkan bagiannya, supaya hati kita jangan tidak puas dan mengeluarkan kutuk, supaya hati kita jangan memikirkan kejahatan, jangan mengeluh, jangan. Mohon Tuhan membantu hati kita supaya di dalam tentram dan damai, dan kita juga percaya di dalam, dan tetap percaya kepada Tuhan, bukan hanya menekan murid kita membuat kejahatan, tapi supaya murid kita mengeluarkan kata berkat, supaya hati kita tetap memberikan satu berkat, dan hati kita tetap berterima kasih. Kami di Hong Kong masih tetap satu perlindungan, di Hong Kong masih juga bisa memakai masker dengan bebas. Tuhan, hati kami ingin berterima kasih, hati ini memujimu Tuhan, supaya hati kami kembali pada memujimu, dan Tuhan juga supaya kekhawatiran kami serahkan kepadamu. Di saat ini kita membuka mulut kita untuk kita, supaya kita yang kita kenal, saudara dan teman, mereka di dalam menghadapi kesulitan, di rumah sakit tidak ada kamar tempat tidur ya, dan sekarang masih tetap di rumah di dalam ini, sampai mengkena satu keluarga dan sama juga orang yang hamil, terkena orang hamil, dan keadaan seperti ini kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan Engkau pelihara, bukan saya bisa melakukan apa, dan pemerintah juga sudah dengan sekuat tenaga, tapi Tuhan Engkau yang melihara, Engkau memelihara. Kita bersama, kita berdoa untuk anggota sel kita, juga untuk keluarganya, orang tua dan anak-anak, lagi berdoa buat mereka. Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Di dalam kesulitan ini kita tetap berpegang pada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Bantu kami dalam keadaan seperti ini. Kami memberitakan firman kepada setiap orang yang membutuhkan. Kami bimbing kami dengan caramu Tuhan, dengan memberitakan berita yang baik. Kehidupan Tuhan yang hidup ini diberikan kepada setiap keluarga. Tuhan bantu kami
supaya hati kami dipenuhi, dikendalikan oleh Tuhan, supaya hati kita tuh sujud di bawah Tuhan. Bukan kami bisa melakukan apa, tapi kami mengikutimu, memandalkanmu Tuhan. Kami terus percaya pada Tuhan, karena Tuhan berkuasa. Percaya Tuhan berkuasa. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Allah Bapa, Engkau di atas langit, di bawah matahari, duduk di tata, menguasai segalanya. Tuhan Yesus, Engkau di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar dan memohon mewakili kami semua. Roh Kudus, kami tahu Engkau di tengah-tengah kami. Engkau membimbing kami terhubung dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kami di bawah matahari, tapi kami ada Engkau. Melalui Engkau kami terhubung dengan langit, terhubung dengan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus menjadi berkat, supaya kami diberkati Tuhan, berpenuh kasih karunia. Tuhan, supaya hati kami dan roh kami terhubung denganmu. Saudara-saudara semua, Engkau rentangkan kedua tanganmu, supaya hatimu dan rohmu tertuju pada Tuhan dan terhubung dengan Tuhan. Anakku, Tuhan berbicara kepadamu. Di bawah matahari, saya tetap melakukan satu pekerjaan. Kamu tidak bisa mengendalikan jalan di depanmu. Dan semua yang terjadi kepadamu, kamu tidak bisa mengendalikan. Tapi engkau mesti percaya pada saya. Saya tetap berkuasa. Dunia saya ciptakan. Dunia yang saya menopangnya. Semua yang saya, bumi dan tumbuh-tumbuhan saya menciptakan, saya tetap berkuasa. Dan saya juga berkuasa terhadap kamu. Saya melindungi kamu. Saya memberi kamu hikmat untuk menyelesaikan permasalahan besar. Saya juga menyelesaikan permasalahan kecil dengan hikmat. Dan setiap permasalahan besar dan permasalahan kecil,
kamu akan mendapatkan dari saya kasih karunia. Dengan kepintaran dan hikmat menyelesaikan setiap permasalahan. Dan supaya kamu mendapatkan menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia ini. Berpegang pada yang Tuhan berikan pada kita. Kamu mempunyai hikmat dan kepintaran untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan Tuhan memberikan kamu kepercayaan. Dan juga hati yang selalu berterima kasih. Dari mulai hati yang berterima kasih untuk memahami dunia ini. Karena Tuhan di tengah-tengah Tuhan berkuasa, kita tidak memahami. Dan memohon Tuhan pelan-pelan untuk membukanya. Berikan kamu tuh roh yang untuk melihat dan roh yang penuh hikmat dan kepintaran, roh kekuatan dan roh untuk kepintaran, yaitu roh untuk memuji Tuhan. Tuhan menyertaimu di dalam dunia kegelapan ini menjadi terang, menyinari orang yang dalam kematian ini, supaya mereka ada pengharapan dan supaya mereka melihat Tuhan melalui kehidupan kamu, melihat Tuhan. Supaya kamu menjadi orang yang penuh hikmat dan Tuhan menyertaimu, memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai jumpa besok.